Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi Quran Karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mula pertama saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah yang bisa menjadikan diri kita hamba-hamba Allah yang senantiasa akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagaimana firman-Nya yang tertuang dalam surat At-Tin ayat 4, 5 dan 6. Sebagaimana firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke dalam tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka bagi mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah menyatakan kepada kita bahwa manusia ini adalah sesungguhnya diciptakan oleh Allah, memiliki potensi untuk menjadi makhluk yang terbaik. Tetapi di satu sisi juga manusia memiliki potensi menjadi makhluk yang paling hina di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Lalu kemudian apa yang menjadikan manusia itu bisa menduduki tempat yang paling mulia, tetapi juga manusia bisa menduduki tempat yang paling hina? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita mengetahui bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah, memiliki akal pikiran, memiliki hati nurani, dan memiliki nafsu. Kalau kita bandingkan dengan malaikat, malaikat hanya punya akal pikiran dan hati nurani, tidak punya nafsu. Kita bandingkan dengan binatang, binatang hanya punya nafsu, tidak punya akal pikiran, tidak punya hati nurani. Maka di sini sesungguhnya yang bisa menjadikan diri kita menjadi makhluk terbaik adalah manakala akal pikiran kita, hati nurani kita, yang di dalam hati nurani inilah kemudian ada yang dinamakan keimanan dan ketakwaan. Dan ketika berbicara tentang keimanan dan ketakwaan, Rasul selalu menunjuk dadanya, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk kepada dadanya. Artinya apa? Di dalam diri manusia, di dalam hati nurani itulah, di situ ada iman dan takwa. Bila mana akal pikiran manusia dengan hati nurani yang di situ ada iman dan takwa, ini bisa mengendalikan nafsu manusia. Maka sesungguhnya manusia ini akan menjadi makhluk yang paling hina, makhluk yang paling mulia. Tetapi sebaliknya, ketika nafsu sudah memimpin akal pikiran manusia, nafsu
mengendalikan hati nurani manusia, maka manusia akan menjadi makhluk yang hina. Oleh karena itu, Allah kemudian melatih diri kita bagaimana supaya kita ini mampu mengendalikan hawa nafsu kita ini. Oleh karena itu, setiap tahun kita dididik oleh Allah untuk menjalani sebuah proses pelatihan yang dinamakan puasa. Karena puasa inilah adalah merupakan latihan yang paling efektif agar akal pikiran kita, kemudian hati nurani kita yang di situ ada iman dan takwa, mampu mengendalikan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita baca pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 53, Nabi Yusuf menyatakan, inna nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Maka sesungguhnya di dalam diri manusia nafsu itu cenderung menyeret manusia kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah mendapatkan bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan dan rahmat Allah itulah yang kemudian di dalamnya ada keimanan dan ketakwaan. Sejauh mana iman dan takwa kita itulah yang akan membimbing hati nurani kita, dan juga hati nurani kita akan mampu mengendalikan hawa nafsu kita ini. Bahkan Rasulullah juga mengingatkan kepada orang-orang intelektual. Bila mana intelektual, ilmu pengetahuan yang luas, tapi kemudian masih dikendalikan oleh hawa nafsu, maka orang-orang semacam ini, katanya Rasulullah, bukannya semakin dekat kepada Allah, tetapi juga semakin jauh kepada Allah, juga semakin sesat. Rasulullah menyatakan, manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa buddha. Orang yang bertambah ilmu pengetahuan dan wawasan berpikirnya, tapi tidak mendapatkan hidayah Allah, maka ilmu pengetahuannya itu akan menyeret dia semakin jauh dari Allah dan semakin dia menuju kepada kesesatan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Semoga diri kita adalah termasuk orang-orang yang senantiasa memiliki akal pikiran, kemudian hati nurani yang di situ ada iman dan takwa, dan iman dan takwanya selalu terawat dan terjaga. Dan selalu memohon kepada Allah agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu, dan hawa nafsu yang terkendali ini yang kemudian Allah sebut dengan istilah nafsu yang mutmainnah. Dan kelak manusia yang mampu mengendalikan diri dari dorongan hawa nafsu berkat akal pikiran hati nurani yang di situ ada iman dan takwa, maka kelak pada saat akan dimasukkan ke surga, Allah akan memanggil mereka semuanya dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa nafsu yang terkendali, yang tidak lain tidaklah disebut dengan kalimat nafsu yang mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas dan dengan ridho Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, katanya Allah. Fadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Semoga kita juga akan dipanggil oleh Allah dengan sebutan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah, nafsu yang terkendali, karena di situ ada bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu Allah juga mengatakan kepada kita sebagaimana surat At-Tin ayat yang ke-6 di situ yang dikatakan orang-orang yang tidak terjerumus dalam kehinaan itu disebut dengan kalimat illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka adalah pahala yang tiada putus-putusnya. Beriman dan beramal soleh, pelaksanaan daripada iman, pembuktian iman kepada Allah itu kita kenal dengan sebutan takwa. Takwa itu bermakna takut kepada Allah. Takut kepada Allah, takut kalau melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Orang yang iman dan takwa, mereka itu senantiasa berada dalam satu tempat di mana dia selalu mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, pahala terus mengalir. Lebih-lebih kalau kita kemudian melakukan perbuatan ilmu pengetahuan diajarkan yang berguna bagi masyarakat dan kehidupan masyarakat, kemudian kita memiliki anak yang soleh,
kemudian kita juga menginfakkan harta kita di jalan-jalan Allah, yang mana jalan-jalan tersebut berupa misalnya adalah untuk mendirikan bangunan tempat ibadah ataupun tempat-tempat yang lain yang bermanfaat. Ini yang kemudian kita kenal dengan sebutan amal jarih. Itu yang senantiasa akan mengalir walaupun orangnya sudah meninggal, tetapi selama ilmu pengetahuan yang diajarkan, kemudian infak yang ditanamkan dalam bentuk wujud masjid dan amal-amal soleh yang lain digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, senantiasa akan mengalir pahalanya walaupun orangnya itu sudah tidak ada. Dan juga kalau manakala kita memiliki anak yang bertakwa kepada Allah, anak kita mendoakan, maka pahala itu pun juga akan terus mengalir. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semoga diri kita ini diberi oleh Allah hidayah, diberi oleh Allah petunjuk, sehingga kemudian kita senantiasa bisa menjadi orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Takut kepada Allah, dengan kata lain, takut kalau kita melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Amal soleh yang dimaksud di situ tidak lain adalah amal-amal yang direstui untuk dikerjakan, bahkan itu kemudian diperintahkan untuk kita lakukan. Tetapi amal yang tidak soleh adalah amal-amal ataupun perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan. Semoga kita senantiasa bisa mengamalkan amal soleh ini, perbuatan-perbuatan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Karena kita tahu sebagaimana saya katakan tadi, nafsu itu cenderung menyeret manusia kepada kejahatan, kecuali nafsu itu sudah mendapatkan bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang insya Allah kurang dari 1 bulan lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Gunakan kesempatan itu untuk mendidik kita, melatih diri kita agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Nafsu yang ada pada manusia tidak mungkin nafsu itu dimatikan, tetapi nafsu itu harus dikendalikan. Oleh karena itu dalam agama Islam tidak ada istilah bagaimana mematikan hawa nafsu, tetapi hawa nafsu itu dikendalikan. Dalam agama-agama tertentu untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah harus meninggalkan wanita katanya. Karena ada sebagian di antara agama-agama tersebut mengatakan wanita itu lebih berbahaya daripada iblis. Sehingga untuk menjadi orang suci dalam agama-agama tertentu tidak boleh menikah. Padahal dalam agama Islam justru menikah itu dianjurkan. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah tapi kemudian dia tidak menikah, maka sesungguhnya dia baru menjalankan separuh daripada ketentuan-ketentuan Allah. Oleh karena itu, mari kita jalankan keyakinan kita ini sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasul, dan mudah-mudahan kita semuanya, kalau kita sudah mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, kemudian juga difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah kepada kita, dan kemudian kita harus meninggalkan perbuatan yang tidak baik, maka insya Allah kita semuanya kelak akan dipanggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadikan dorongan bagi kami sendiri dan juga bagi jamaah untuk senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita, kemudian melatih diri kita, mendidik akal pikiran kita untuk mampu mengendalikan hawa nafsu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diberi petunjuk oleh Allah sehingga jadikan diri kita orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Sebagaimana yang dinyatakan Nabi Yusuf bahwa nafsu itu cenderung menyeret manusia kepada kejahatan, dan nafsu itu cenderung kepada 3 hal, yaitu tahta, harta, dan wanita. Dan itu berlaku sepanjang zaman selama manusia ini ada. Hanya orang-orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah, orang itu akan mampu mengendalikan hawa nafsu. Nafsu yang baik mengarah kepada yang baik, kita dorong, tetapi kalau nafsu itu menjurus kepada yang tidak baik, kita kendalikan. Semoga dengan demikian kita termasuk orang-orang yang kelak akan dipanggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyahu minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa kulla ibadatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح